Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya. Jadi alat ini adalah alat untuk seperti halnya itu autoclave ya teman-teman ya, yaitu untuk pemanas sterilisator gitulah ya teman-teman ya, dari bakteri-bakteri gitu. Oke, nah pada alat ini ya teman-teman ya, saya menggunakan beberapa buah komponen ya. Jadi di alat ini ya, yang pertama di sini ada interface-nya yaitu LCD 16x2 dan I2C ya seperti biasa. Oke, nah kemudian di sini ada 3 tombol untuk setting panasnya ya teman-teman ya. Jadi ada setting panasnya, ada 3 suhu ya teman-teman ya, yaitu di 110 derajat Celcius, 120 dan 130. Jadi ada 3 setting suhunya gitu ya. Nah di sini kita lihat ya, suhu ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah suhu yang terdeteksi oleh sensor ini teman-teman. Jadi saya menggunakan sensor suhunya yaitu ini thermocouple TPK ya. Jadi pakai ini. Nah kemudian ini set point yaitu digunakan untuk apa ya? Jadi batasnya teman-teman. Jadi autoclave ya. Jadi sistem pemanas ini pada saat dia nanti suhunya itu sudah mencapai set point gitu ya. Nanti dia akan mulai perhitungan teman-teman. Jadi pada saat suhunya ini sudah naik gitu ya, mencapai set point, nah nanti akan ada timer yang berjalan. Jadi untuk pemanasan alat ya teman-teman ya, yaitu selama 1 jam teman-teman, atau 60 menit ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat saja ya untuk demonya habis ini. Oke, nah untuk komponennya dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini selain dari 3 buah tombol ya, jadi di sini ada kipas untuk pendinginnya ya. Jadi pada saat nanti sudah pemanasan ya, setelah pemanasan nanti ada mode pendinginan teman-teman. Nah pas pendinginan nanti si kipas ini ya, kipasnya ini yang akan berputar untuk mendinginkan atau untuk membuang lah ya, membuang angin. Nah di sini ada servo ya untuk membuka katupnya ya, katup pembuangan. Nanti servo akan membuka, kemudian angin akan keluar gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada pengunci ya. Ini saya pakaikan solenoid ya teman-teman ya. Jadi solenoid ini untuk mengunci si alat ya pada saat nanti pemanasan. Nanti si solenoid ini mengunci, kemudian pada saat nanti sudah dingin gitu ya, setelah dipanaskan kemudian pendinginan, nanti si solenoid ini akan membuka gitu teman-teman ya. Oke, nah kemudian dalamnya apa saja gitu ya, yang saya pakai apa saja. Nah buahnya ya teman-teman ya. Nah di sini ada Arduino Uno ya teman-teman ya. Di sini ada Arduino Uno ya, bisa kalian lihat ya. Di sini ada Arduino Uno, kemudian di sini ada Max 6675 ya. Nah ini untuk amplifier dari si thermocouple TPK ya teman-teman ya. Jadi thermocouple-nya ini saya pakaikan amplifier yaitu ini Max 6675. Nah kemudian untuk kendali pemanasnya ya, karena di sini saya tidak ada pemanas realnya ya teman-teman ya, atau aslinya, karena ini saya simulasikan dengan lampu yang ada di situ ya teman-teman ya. Jadi lampu ini anggap saja nanti sebagai pemanasnya gitu ya teman-teman ya. Nah nanti dikendalikan pakai SSR ini teman-teman ya, pakai solenoid state relay ya, SSR ini. Nah nanti si SSR ini nanti akan mengendalikan si lampu ini. Jadi anggapnya lampu ini adalah pemanas ya teman-teman ya. Oke, nah untuk SSR yang kecil buat apa? Sebenarnya ada kipasnya teman-teman. Jadi ada kipas kecil yang mana nanti di dalam alat pemanas itu ada kipasnya yang berfungsi untuk supaya udaranya itu bisa mengalir rata gitu ya teman-teman ya, dari pemanasnya itu. Tapi di sini saya tidak pakaikan ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian untuk drivernya ya, driver dari kipas ini ya saya pakaikan TIP 2955 ya teman-teman ya. Jadi ada 2 buah TIP 2955, ini satu, dan ini untuk solenoidnya yang kedua ya teman-teman ya, ini 2955. Dan untuk pewaktunya ya, saya menggunakan RTC ini teman-teman ya, DS3231 ya, bisa kelihatan ya, atau dari sini aja nih, dari sini ya kelihatan ini. Nah itu ya teman-teman ya, kelihatan RTC-nya ya. Nah jadi seperti itu ya untuk si kondisi dari alatnya ya. Oke, memang agak ruwet ya teman-teman ya dalamnya itu ya. Oke, sekarang kita akan
masuk ke mode pengujian ya teman-teman ya. Jadi pada saat mode awal ya, si pemanasnya ini belum nyala teman-teman. Nah, bagaimana untuk menyalakannya, yaitu kita setting dulu. Nah, masuk dengan tombol hitam ini. Nah, kita setting dulu teman-teman ya. Misalkan mau 120 atau 100 berapa 30 gitu ya. Nah, nanti baru kita akan bisa memulainya. Oke, sekarang saya panaskan dulu ya teman-teman ya untuk si soldernya ya. Jadi di sini saya panaskan dulu untuk si solder ya. Nah, oke, nah tadi soldernya ini ya yang akan kita gunakan untuk menguji coba si sensor dari thermocouple TPK ini ya teman-teman ya. Oke, nah nanti kita akan cobakan, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang set SP ini apa maksudnya gitu ya. Jadi set point teman-teman. Jadi suhu yang akan kita capai itu berapa gitu ya. Nah, di sini saya akan setting berapa ya. Ini untuk up counter ya. Jadi up counternya cuma sampai 130 aja ya. Kalau ini down counter 100, ini up counter ya teman-teman, 120 atau 130. Kalau ini down counter 120 atau 110. Nah, misalkan saya mau 120 ya. Saya klik di sini. Nah, 120 ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada saat nanti saya itu menekan tombol hitam ini ya, nanti si heater ini ya, dia akan memulai untuk pemanasan ya teman-teman ya. Jadi anggap saja ya, sekali lagi anggap saja lampu ini adalah heater teman-teman ya. Nah, nanti saya tekan ini ya. Nanti si lampu itu akan memulai untuk pemanasan. Oke. Sekarang kita lihat ya, ini saya tekan ya. Ini 120 ya teman-teman ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, si heater mulai menyala. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Set point kita seperti tadi yang sudah saya setting ya, yaitu 120 ya. Nah, ini suhunya sekian. Oke. Nah, sekarang supaya anggapannya itu dia panas ya teman-teman, si sensor ini menerima panas. Nanti si sensor ini ya, ini saya letakkan di sini teman-teman, di sel soldernya ini. Nah, gini ya, supaya nanti dia bisa menerima panas. Anggapannya itu si sensor ini menerima panas dari alatnya ya, dari pemanasnya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi gini. Oh ya, ini untuk powernya ya teman-teman ya. Powernya saya menggunakan adaptor ini ya, switching, yaitu 5 volt 3 ampere. Oke ya, kalian bisa lihat ya, itu ya 5 volt 3 ampere. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, suhunya sudah mulai bergerak ini teman-teman ya, naik perlahan ya, naik perlahan itu. Nah, nanti akan sampai 120 ya set pointnya. Jadi ini untuk mode yang ini ya, ini adalah mode untuk pemanasan ya teman-teman ya, pemanasan. Nah, nanti habis setelah si suhu ini masuk ke dalam set point, nanti kita akan masuk ke dalam mode sterilisasi ya. Sterilisasi itu adalah mode dimana pemanasnya itu harus stabil di 120 ya teman-teman ya. Jadi nanti SSR itu ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan itu, nanti dia akan on off ya teman-teman ya. On pada saat si suhunya ini kurang dari SP ya. Nah, pada saat nanti suhunya itu sudah lebih dari set point ya, nanti dia akan off gitu teman-teman. Jadi on off gitu supaya suhunya tidak lebih dari set point ini gitu ya. Jadi harus stabil di set point gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita sambil tunggu ya, tunggu si suhunya ini sampai set point. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat ya, ini suhunya sudah mulai perlahan-lahan naik ya, karena soldernya sudah saya hidupkan ya teman-teman ya sana, jadi sehingga dia itu panas. Nah, ini supaya nanti kalian juga bisa melihatnya ya, bagaimana sistem kerja autoclave ini teman-teman ya. Jadi ini adalah sistem kerja autoclave ya sebenarnya ya, yaitu untuk mensterilkan benda-benda ya, yang alat-alat medis itu harus disterilkan ya teman-teman ya. Nah, ini jadi harus dipanaskan. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, saya menggunakan simulasi pemanasnya itu, yaitu lampu itu teman-teman. Jadi pada saat lampu itu nyala, artinya si pemanasnya itu menyala itu ya teman-teman ya.
Nah pada saat nanti si lampu ini off, berarti nanti pemanasnya off gitu teman-teman, gitu ya. Nah ini untuk anggapannya saja si solder ini adalah pemanasnya ini ya, yang memanaskan si sensor ini ya, sehingga nilainya itu naik seperti ini gitu ya, anggapannya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar sampai dia itu nilainya sama dengan 120. Oke, ini udah 10 menit ya teman-teman ya. Jadi memang videonya durasinya agak panjang ya ini ya, karena memang kita butuh suhu ya, dan juga pewaktu kayak teman-teman ya. Oh ya, untuk durasi pemanasannya atau sterilisasinya berapa ya? Kalau di alat ini adalah 1 jam teman-teman ya, yaitu 60 menit. Sehingga pada saat nanti si suhunya ini sudah mencapai set point ya, nah nanti si SSR ya itu berfungsi untuk menstabilkan suhu ya selama 1 jam teman-teman ya. Nah pewaktunya itu dari mana? Pewaktunya itu nanti diambil dari RTC-nya itu teman-teman ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, ada modul RTC ya teman-teman ya di dalam sana, yaitu digunakan untuk pewaktunya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya, udah mau sampai nih teman-teman ya, 117 ya, udah 118 ya, 119 ini ya. Nah ini oke teman-teman, ini kita lihat ya, ini mau 120. Nah kalian bisa lihat teman-teman ya, langsung off loh ya. Karena apa nih, lihat nih ya. Nah suhunya sudah 121, dia itu melebihi dari set point ya teman-teman ya, sehingga si heaternya off. Nah kemudian ada pewaktunya teman-teman ya. Nah pewaktunya sudah mulai jalan teman-teman. Nah ini kenapa kok 59 menit ya, jadi 0 ini adalah 0 jam ya, 59 menit dan 25 detik. Nah ini sengaja saya buat gini ya teman-teman ya, supaya durasi video ini tidak lama-lama ya. Jadi saya kasih 59 menit, sehingga durasi dari alat ini ya itu hanya 1 menit saja ya teman-teman ya. Nah ini sudah mau 1 detik ya, 1 menit ya, ini mau 1 menit ya. Jadi pada saat nanti 1 jam si alat ini akan masuk ke mode pendinginan teman-teman ya. Nah ini mau mode pendinginan ya teman-teman ya, ini sudah off ya, supaya dia masuk ke mode pendinginan teman-teman. Pada saat mode pendinginan ya, oh ya, si servo ini membuka ya teman-teman ya. Kalian tadi kan sudah saya sebutkan ya, servo ini membuka ya. Nah posisinya seperti ini ya, kalau membuka ya agak serong ya, agak serong, dia membuka. Nah si kipas ya, kipasnya nyala teman-teman ya. Ini ya, kalian bisa lihat ya, kipasnya nyala ini, yaitu untuk mendinginkan ya teman-teman ya, bertugas untuk mendinginkan. Nah supaya dinginnya itu cepat ya, itu kayak gini teman-teman ya. Jadi ini saya taruh di kipasnya ini. Nah gini, bentar agak ekstrim ya teman-teman ya. Oke, nah gini teman-teman ya, supaya agak cepat si sensornya ini dingin ya. Oke, nah bisa kalian lihat ini cepat ini ya. Loh dia turun loh teman-teman ya, pendinginan. Nah jadi pada saat pendinginan itu ya, kita sudah melewati fase sterilisasi, yaitu 1 jam ya. Anggap saja 1 jam ya teman-teman ya, karena tadi sengaja saya kasih 59 menit supaya durasi video ini tidak lama-lama ya. Jadi kita cuma ambil mode sterilisasinya itu cuma 1 menit aja ya. Nah kemudian pendinginan. Nah pendinginan ini ya saya kasih sampai suhunya ini 30 teman-teman ya. Jadi pada saat nanti suhunya ini sudah 30 ya, nanti akan off sendiri gitu teman. Nanti kalian lihat ya, ini mode pembuangan angin ya, kayak gini. Nanti pada saat sudah 30 ya, nanti dia akan nutup ini teman-teman ya, si servo ini akan nutup, kemudian si kipasnya akan off. Jadi seperti itu ya. Nah ini sebentar lagi ya teman-teman ya, akan turun. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Ini ternyata kipasnya berfungsi ya teman-teman ya, dia bisa menurunkan suhu ya ini ya, dengan lumayan cepat ya, lumayan cepat. Ini sih heater sudah off ya teman-teman ya, sudah off. Pada saat mode pendinginan heater off teman-teman ya.
heaternya off, dan kemudian nah ini mau 30 teman-teman ya, kita lihat ya, nanti kalian bisa lihat ya kondisi servonya ya. Kondisi servonya akan menutup saluran udara, kemudian si kipas akan off gitu ya teman-teman ya. Oke, ini 31 ya, 31 kalian lihat ya untuk servonya ya teman-teman ya. Ini lihat nih 29. Oke ya, nah habis ini teman-teman ya. Nah ini lihat ya, nah oke, kalian lihat ya, servonya ini akan menutup ya, kemudian si kipas akan off nih ya, kalian bisa lihat sendiri ya, dia akan off ya teman-teman ya. Oke, nah pada saat mode ini ya, si autoclave itu sudah bisa dibuka dan diambil benda-bendanya ya, yang tadi dipanaskan itu ya teman-teman ya, atau yang tadi disterilisasikan itu. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, ini si pemanasnya belum nyala teman-teman ya. Nah kalau mau menyalakan lagi bagaimana ya, tekan tombol ini dulu ya, masuk ke menu setting. Setelah menu setting suhunya ini sudah, langsung dia otomatis akan menyala si pemanasnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian saja ya, maaf ya untuk durasinya agak lama karena memang sistemnya ini membutuhkan waktu yang lumayan ya. Jadi kita nunggu suhu dulu sampai set point, kemudian nanti ada sterilisasinya gitu ya, kemudian ada pendinginan ya, jadi memang cukup makan waktu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari alat ini ya. Untuk bertanya-tanya bisa kalian ajukan saja via YouTube di bawah ya, di komentar, atau via email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit. Oh ya, seperti biasa coding akan saya taruh di blog saya di sini. Oke, saya Anwar pamit. Selamat sore dah.